Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca 4 rangkaian doa, yaitu ta'awud, basmalah, kemudian sholawat Nabi, kemudian membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Gitu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Diberi kesempatan berjumpa kembali di kajian online rutin ya, setiap hari, dan masih diberi kesehatan juga, diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah ya. Tema pada pagi hari ini yaitu mengenai kajian lanjutan yang seperti minggu kemarin kita sudah sampaikan, yaitu bagaimana menjaga agar sholat kita khusyuk, itu ya. Ini mungkin saya perlu dialog sama Mas Novi, mungkin di-unmute aja Mas, agar bisa aja ya. Iya Mas. Oke, nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang kajian sholat khusyuk minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya Mas ya. Nah, coba ini Iya, yang Mas. sudah mengikuti kemarin, kira-kira sekarang bagaimana Mas? Untuk untuk supaya kita tahu apakah yang kemarin sudah dijalankan itu semakin meningkat atau biasa-biasa atau tambah nggak khusyuk atau bagaimana? Kira-kira bagaimana Mas? Monggo Mas. Halo Mas Novi. Nah, putus ya. Di-unmute Mas. Ini kok mati sendiri langsung, maaf. Ya. Iya Mas. Ya, monggo. Jadi yang sudah kemarin jalani itu kira-kira bagaimana? Itu dulu, biar nanti kita step by step agar ada penekanan pada tema yang lebih lebih fokus agar sholat kita itu menjadi lebih khusyuk. Kira-kira bagaimana Mas yang sudah dijalani sekarang? Alhamdulillah Mas. Kemarin kita setelah diberi kajian terkait dengan sholat khusyuk Mas Nuki, alhamdulillah kemarin kita coba melakukan sholat dan insya Allah bahwa fokus itu bisa lebih baik. Akan tetapi Mas, seiringnya waktu ini kan 2 minggu terakhir kemarin ya Mas ya, kita 2 minggu terakhir kemarin kajiannya, sering waktu ke arah ke sini itu terkadang ketika sholat di tengah-tengahnya itu pikirannya jalan-jalan lagi Mas. Ya. Nah ini
bagaimana Mas mengatasi fokus itu. Semakin saya berusaha untuk fokus, malah kadang pikirannya malah semakin meleset. Ya, oke, mari kita kita ulas lagi. Kita mulai dari definisi aja dulu, bisa biar jelas step by step-nya. Oke, kemarin kita sudah sampaikan definisi sholat itu apa? Sholat itu kan ibadah yang jasmani kita menghadap kiblat, benar ya? Rohani menghadap Allah, terus menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab sesuai dengan rukun sahnya sholat. Gitu ya Mas ya? Nah, Ya. sekarang sholat itu jasmani menghadap kiblat. Kan sudah tahu kita? Nah, sudah. Tidak usah dibahas nih. Nah, sudah. Lalu kan rohani menghadap Allah. Nah, ini biasanya kita akan fokuskan di sini. Nah, rohani itu apa? Rohani itu ya salah satunya pikiran, itu kan, hati kita. Sekarang biasanya yang menyebabkan orang tidak khusyuk itu kan karena pikiran kita jalan-jalan kan, Mas? Betul. Nah, itu dia. Jadi bagaimana agar pikiran kita tidak jalan-jalan, bisa fokus. Nah, akhirnya timbul rasa menghadap kepada Allah. Oke, itu nanti kita kaji. Kemudian sholat itu menyampaikan dalam bahasa Arab, ya, menyampaikan dalam bahasa Arab. Boleh nggak bahasa Indonesia, boleh nggak? Atau selain Arab boleh nggak? Nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Nah, sekarang coba misalnya nih saya kasih analogi. Saya ini kan lagi ngomong nih. Kira-kira yang saya omongkan ini saya pahami nggak, Mas? Saya ngerti nggak saya omongkan ini? Kalau sadar ya harusnya tahu. Nah, kan kalau saya ngomong terus saya tidak mengerti yang saya omongkan apa, kan artinya lucu juga. Artinya kan nggak bakalan nyambung, ya. Apalagi misalnya gini aja deh, misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris aja misalnya lah, terus kita sok-sokan ngomong pakai bahasa Inggris, kita sendiri aja nggak paham, apalagi orang lain bisa salah maksudnya apa sih, kan gitu kan. Artinya apa? Artinya mau tidak mau yang namanya memahami arti bacaan sholat atau makna bacaan sholat itu harus dilakukan mulai sekarang itu harus mulai dihafalkan. Caranya gimana? Jangan dihafalkan sebelum sholat. Nah, karena apa? Kalau menghafalkan sebelum sholat, nanti membacanya pada saat sholat seperti apa? Seperti menerjemahkan jadinya. Maka cara menghafalnya itu kalau sudah selesai sholat, baru dibaca. Nah, coba aja nanti 1 minggu aja insya Allah sudah bisa itu. Gitu ya. Tadi apa? Menyampaikan bacaan dalam bahasa Arab. Sesuai dengan rukun sahnya sholat. Nah, ini ada satu rukun yang mungkin kita masih sering tinggalkan ya. Itu rukun apa? Rukun tumak ninah biasanya. Sholat kita menjadi tergesa-gesa dan sebagainya. Nanti kita ulas lebih lengkap. Gitu ya. Bisa dipahami Mas Novi dari definisi ini dulu? Ya, bisa ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini perlu saya garis bawahi dulu bahwa yang kita kaji ini tidak membawa aliran apapun. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting kita sampaikan. Yang kita sampaikan di sini adalah cara bagaimana agar sholat itu semakin khusyuk. Itu aja. Jadi yang selama ini Bapak Ibu menjalani sholat itu misalnya dengan Allahumma baini, monggo. Atau dengan yang ini wajah tuh monggo ya, kita nggak membahas ke situnya. Jadi intinya yang sudah dijalani silahkan dijalani. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana agar sholat itu khusyuk. Oke, sepakat Mas Novi? Sepakat. Nah, kira-kira kenapa kok Mas Novi
tertarik untuk belajar sholat khusyuk? Kira-kira kenapa? Ayo coba saya tanya dulu. Karena amalan pertama kali yang akan ditanyakan ketika kita meninggal adalah sholat. Nah, betul. Jawabannya betul. Tapi kalau yang real saja, nih saya ngomong yang real ya. Sekarang gini, Mas Novi punya masalah nggak? Hutang, punya hutang apa enggak? Punya lah, Ah, pengen punya Mas. pengen ditolong Allah apa enggak? Pinter, Pengen ditolong Allah apa pengen enggak? Pengen Mas. toh. Nah, caranya gimana? Di surat Al-Baqarah ayat 153, benar kan? Nah, orang-orang yang beriman minta Ya, tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Nah, kajian sabar, insya Allah ada sesi tersendiri. Kita masuk pada fokus sholat. Nah, sebenarnya kan itu. Nah, jadi ini yang real saja dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata hidup kita itu sebenarnya pengen selalu ditolong Allah. Caranya bagaimana? Nah, caranya kan harus, coba sekarang gini, buka dulu surat 29 ayat 45. Coba Mas, tolong bacain Mas. Surat 29 ayat 45. surat 29 ayat 45. Surat Al-Ankabut. Surat 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Sholat itu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau mencegah itu di awal atau di akhir, Mas? Di awal. Di awal. Maka kalau sholatnya baik, maka hidup kita akan menjadi baik apa enggak? Ya, lebih baik Lebih harusnya. baik. Jadi caranya agar kita menjadi orang baik, gimana caranya? Harusnya ya sholat. Ya perbaiki sholatnya. Loh, alasannya apa? Ya ayatnya memang begitu. Nah itu kan gitu. Ayatnya apa? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sepakat Mas Novi? Ini masuk Sepakat. manfaat ini. Nah sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan begini. Ada loh Mas, orang itu sudah sholat, tapi kok masih korupsi? Tuh, ada loh. Orang itu sudah sholat, tapi kok masih berbuat yang jahat. Korupsi. Nah, ini ada pertanyaan nanti ya, dikumpulkan dulu. Saya ulangi ya. Ada loh orang yang sudah sholat, tapi kok masih korupsi. Ada loh orang itu sudah sholat, tapi kok masih berbuat keji, berbuat jahat, berbuat dosa, dan baik. Itu kira-kira bagaimana menurut Mas Novi? Ayo monggo jawab. Berarti sholatnya belum baik. Nah, oke, kita lanjut ya. Kalau nanti sholatnya belum baik, nanti muter lagi. Karena apa? Itu orang yang sudah sholat kok ternyata masih korupsi. Orang sudah sholat kok masih berbuat keji. Kan harusnya tidak berbuat keji dan mungkar, lah. Nah, Ya, itulah orang-orang yang celaka. Loh, kok bisa? Nah, itu adalah orang yang celaka terhadap sholatnya. Ini suara saya jelas nggak Mas Novi? jelas. Tapi jangan gerak-gerak karena Oh ya, meruduk suaranya. sing duduk tuh jenengan lo Mas, lu aku Mas. Mas tadi. Jadi jenengan jangan ngomong Ya lanjut ya. Ini sudah ya, Benar. sudah ya. Oke. Saya lanjut ya.
Apa tadi? Sampai apa, Mas? Saya lali. Celaka. Orang yang sholat, Ada, sholatnya laksana. ya kan. Ya, kan harusnya kalau orang sudah sholat, gitu, kan berarti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, gitu kan? Itu rumusnya itu. Nah, sekarang ada loh, orang itu sudah sholat, kok masih berbuat korupsi? Ada loh orang yang sudah sholat, tapi kok masih berbuat jahat, berbuat keji, masih bohong, dan sebagainya. Menurut Mas Novi bagaimana? Kok bisa seperti itu? Tadi jawabnya apa? Tadi Karena jawaban sholatnya saya, belum. sholatnya kurang baik, belum baik. Oke. Nah, saya kasih jawaban ya. Saya lanjutkan ya. Itulah orang-orang yang celaka. Nah, celaka dalam sholatnya. Paham ya? Itu ada di surat Ya, itu, Al-Ma'un ayat ya, 4. Coba Mas Novi dan lanjutkan Al-Ma'un ayat 4. Ayat 4 dulu. surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 4. Baca coba. Surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 4. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, sebentar. Ini kan, orang yang sholat itu celaka. Oh, kok bisa? Orang yang sudah sholat kok celaka? Apalagi yang nggak sholat. Nah, ini kan ada satu perhatian yang sangat penting sekali kan. Nah, sekarang gini. Yang namanya celaka itu dia mendapati suatu kejadian yang enak atau nggak enak, atau kejadian baik atau tidak baik. Kira-kira yang mana, Mas? Yang namanya celaka itu loh, definisi celaka. Tidak baik, Tidak baik kok. tidak baik. Nah, Ya. coba celakalah orang-orang yang sholat. Berarti dia sudah sholat, masih berbuat keji dan mungkar. Maka apa? Celakalah dia orang yang sholat. Nah, penyebabnya apa? Surat ayat 5-nya coba, Mas. Ayat 5-nya. Surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 5. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, jadi ternyata kenapa kok orang sholat masih korupsi, orang sholat masih berbuat jahat, ya, berbuat keji dan mungkar. Ternyata pertama dia itu orang yang celaka, yang membuat celaka itu apa? Karena sholatnya itu lalai. Dia lalai dalam sholatnya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau saya urutkan, kalau sholatnya lalai berarti dia orang yang celaka. Kalau yang namanya celaka itu kan pasti kaitannya dengan perbuatan atau kejadian yang tidak baik. Yaitu apa? Ya tadi kan keji dan mungkar. Dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pak Mas? Nah, Paham, paham. sekarang kalau misalnya sholatnya tidak lalai, berarti tidak termasuk yang celaka, berarti apa? Termasuk yang tercegah dari keji dan mungkar. Berarti kuncinya agar kita menjadi orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, atau kuncinya agar kita menjadi baik di apa? Sholatnya jangan sampai lalai. Nah, kuncinya di sini. Nah, kita akan bahas apa itu lalai. Gitu ya, Mas ya? Bisa Ya, dipahami nggak nih? itu ya. Yang menarik itu tadi saya mau nanya itu. Lalu maksudnya dari Wah, lalai apa gitu. oke. Sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan lalai. Lalai itu benar apa enggak? Lalai itu kan lengah. Benar apa enggak? Bisa disebut Ya, dengan lengah, bisa atau disebut ceroboh. dengan tidak hati-hati, ceroboh juga bisa. Gitu kan? Nah, saya kasih analogi aja. Novi ronda di kampungnya. Tetapi ini jaga ronda di kampungnya misalnya ya. Jaga Mas Novi tadi malam itu jaga ronda di perumahannya. Tetapi kok masih ada masih ada rumah yang kemalingan. Kita kira itu termasuk lalai apa enggak? Padahal Mas Novi sudah jaga ronda loh. Lalai itu. Lalai. Jadi kalau dipahami,
Padahal dia itu sudah jaga ronda, tapi masih ada yang kemalingan, berarti kan dia lalai. Nah, artinya apa? Lalai itu ya ceroboh tadi atau kecolongan itu maksudnya. Paham nggak? Kecolongan itu Ya, kecolongan. bahasa Indonesianya apa, Mas? Kecolongan itu apa? Kemalingan. Kecolongan. Ya kemalingan atau kecuri atau apa ya? Kecuri. Ya kira-kira Dicuri, itu. dicuri. Paham ya? Ya, Dicuri. ya. Kecolongan aja lah. Kecolongan dia. Nah, lalai dalam sholat artinya apa? Pada saat kita menjalankan sholat, itu dia tuh pasti kecolongan. Yang harusnya rohani menghadap Allah, digeser sama iblis. Nggak sadar kita kecolongan di situ. Pikiran jalan-jalan, itu kan. Yang menghadap, tadi sholat Allahu Akbar harusnya menghadap Allah, pikiran malah kemana-mana. Nah, itu rohani dari sholat apa enggak? Padahal tadi kita sepakat bahwa definisi sholat itu apa tadi? Jasmani menghadap kiblat, rohani Jasmani menghadap menghadap kiblat. Allah. Rohani menghadap Allah. Kita kecolongannya di situ. Paham Mas Novi? Ya, Paham ya? Nah, ya. sadar nggak selama ini kita sebenarnya kecolongan di situ? Iya, makanya kalau pas kemarin sholat itu, tahu-tahu kok bisa geser pikirannya itu, berarti kecolongan itu ya. Nah, kecolongan. Yang namanya kecolongan itu sadar apa enggak? Enggak. Enggak sadar. Enggak. Kemalingan. Mas Novi udah jaga ronda, tuh. Kok ya masih kecolongan, kemalingan. Kan enggak sadar. Berarti ada satu. Halo, Mas Budi. Novi. Oke ya, kita lanjut ya. Keputus Mas, diulangi Mas. Keputus diulangi tadi. Jadi apa tadi? Lali tadi. Sholat menyampaikan dengan bahasa jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah. Lalu saya pas lagi sholat itu, pikirannya jalan-jalan itu, maka disebut kecolongan itu atau lalai itu. Nah, itu ya betul. Berarti ibaratnya kita itu sebenarnya kecolongan sama setan menggodanya entah dari mana masuk ke pikiran kita digeser. Nah, itu kan pada saat seperti itu kita menjadi tidak sadar kan, Mas? Kondisi yang tidak sadar itu. Oh, tahu-tahu sudah selesai sholatnya. Selama sholat, pikiran jalan-jalan terus. Nah, benar apa enggak? Nah, mari kita kaji bagaimana agar pikiran itu tidak jalan-jalan. Gitu ya. Jadi step by step ya. Ya. Atau Nah, tidak lalai itu ya tadi ya. Nah, tidak lalai lah maksudnya gitu. Sekarang, yang membuat kita tadi itu lengah, itu kira-kira apa, Mas? Mas Novi jaga ronda. Terus masih juga ada yang kemalingan. Kira-kira apa yang membuat menjadi lengah itu? Ceroboh atau nggak fokus. Nah, bisa nggak fokus atau tidak hati-hati atau apa ya? Tidak konsentrasi juga, bener apa enggak? Disuruh jaga malah main HP. Main HP itu kan kondisi yang mengalihkan pikiran kita pada saat jaga ronda, bener apa enggak? Jadi kan dia tidak konsentrasi terhadap kegiatan yang dia lakukan saat itu, bener ya? Nah, tahapannya bagaimana agar kita tidak agar kita tidak lengah. Nah, ini saya kasih satu saja, tapi harus dipraktekkan ya, biar pikiran kita itu ringan dalam mempraktekkan. Satu kunci saja, yaitu apa? Jangan tergesa-gesa. Coba Mas Novi buka surat 12 ayat 53, Mas. Surat 12 ayat 53. Surat Yusuf. Surat 12 ayat 53.
dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi yang membuat kita itu tergesa-gesa itu pasti ketika kita menjalankan sholat itu menggunakan nafsu. Padahal harusnya itu yang sholat itu rohani, roh kita atau nafsu kita harusnya. Rohani. Mas Novi, rohani. Karena nanti yang akan bertanggung jawab kan rohani. Yang ditanya sholat kita kan rohani. Nah, nafsu kita gimana? Nah, makanya itu Iya, caranya bagaimana agar kita bisa mengendalikan nafsu tadi. Jangan tergesa-gesa. Paham ya? Ini dibikin sederhana aja. Jangan tergesa-gesa. Nah, sholat itu kan terdiri dari apa? Gerakan dan bacaan. Nah, kita langsung saja, itu langsung saja gerakan yang bagaimana yang tidak tergesa-gesa dan bacaan membacanya menyampaikannya bagaimana yang tidak tergesa-gesa, kan gitu aja. Betul nggak? Ya, Nah, ya. oke ya. Ya, ini Mas Novi bisa mempraktekkan nggak? Jadi nanti akan kita praktekkan agar gerakan itu tidak tergesa-gesa. Itu ada tiga posisi ya. Pada saat takbiratul ihram, pada saat mau rukuk, dan pada saat i'tidal. Nah, itu gerakan-gerakan ini sebenarnya bisa mengcounter lah, counter itu apa ya? Intinya bisa membawa kita agar kita bisa melakukan itu secara tidak tergesa-gesa. Monggo Mas. Mulai dari takbiratul ihram itu bagaimana? Ya, Biasanya bagaimana? Biasanya bagaimana? Terus harusnya bagaimana? Kalau tidak tergesa-gesa itu. Monggo Mas. Kelihatan di sini, Tat? Begini. Kelihatan Mas. Kelihatan. Berarti kalau biasanya pas takbiratul ihram dulu saya melakukan seperti ini, Tat. Allahu Akbar. Ya, ngebut gitu ya. Lalu kemarin ya Allahu Akbar. Nah, kemarin diajarkan Ustadz itu pelan-pelan, lalu ada satu pemberhentian itu ya Tat ya, ada tumak ninahnya di takbir gitu ya Tat ya. Betul. Betul. Ya lanjut Mas. Yang saya praktekkan seperti ini Tat. Allah. Berhenti sejenak ya. Nah, jadi ada pemberhentian sejenak ya di posisi di dekat telinga tadi. Ya. Allah. Begitu ya Tat ya? Ya betul. Sekarang kalau mau rukuk Mas. Kemarin sebelumnya seperti biasa saya Tat. Begini Tat. Allah. Begitu. Ya. Lalu yang diajarkan Ustadz ada 2 pemberhentian ya Tat ya? Ya betul. Kemarin diajarkan seperti ini. Dan sudah saya praktekkan itu seperti ini. Allah. Berhenti sejenak satu. Ulangi Mas. Gitu Tat. Allah.
Itu apa udah benar seperti itu? Betul, betul. Lanjut. Dari rukuk mau ke itidal. Dari rukuk mau ke i'tidal ada 3 ya Tat ya? Berhentiannya ya? Ya, ada 3. Ada 3 ya. Kalau saya biasanya pas sebelum diajari Ustadz, biasa aja Tat. Sami Allah liman hamidah. Begitu. Jadi cepat kalau kemarin belum diajari itu. Sami Allah. Seperti itu. Lalu kemarin setelah diajari, saya mempraktekkan ada 3 pemberhentian. Itu yang pertama pemberhentiannya adalah seperti ini. Berdiri dulu, 1. Yang kedua, tangannya di sini. Sami Allah liman hamidah. Baru turun yang ketiganya. Gitu. Apa benar seperti itu, Tat? Ya, betul, Mas. Lanjut, Mas. Jadi saya langsung ulangi ya, Tat ya. Sami Allah liman hamidah. Seperti itu, Tat, kemarin yang saya praktekkan. Jadi Ya, tangan ya betul. pelan-pelan itu berarti ya, Tat ya. Jadi pas tangan turun, pas setelah berhenti, tangan turunnya juga harus pelan gini ya, Tat ya. Ya, betul. Jangan tergesa-gesa. Jadi kemarin sudah saya praktekkan seperti itu, Tat. Insya Allah sudah kami praktekkan seperti itu. Nah, yang mungkin saya masih pikiran jalan-jalan bukan pas digerakkan, tapi malah mungkin pas menyampaikan dengan bacaan Arab itu. Nah, Jadi oke. pas baca, tahu-tahu geser pikirannya. Gitu. Ya, Mas, ini mungkin ada yang perlu dimut, Mas. Oh ya. Ya, Tat, lanjut, Tat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi bagaimana agar gerakan pada saat sholat itu tidak tergesa-gesa. Jadi pada saat takbiratul ihram berhenti sejenak di sini. Allahu Akbar. Nah, ini yang tadi seperti yang di awal saya sampaikan, saya tidak membahas mengenai perbedaan ya. Kadang ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya, monggo saja. Namun yang saya bahas itu bahwa yang namanya takbiratul ihram itu jangan tergesa-gesa. Allah Akbar. Itu ya. Terus mau ruko. Nah, sama pada saat mau ruko kan takbiratul ihram juga Allahu Akbar toh. Tangan ditaruh dulu. Tenang dulu baru ruko. Gitu kan? Nah, pada saat mau itidal berarti apa? Berdiri sempurna dulu. Tenang, baru Sami Allah. Tahan dulu. Gimana? Nah, jadi kalau kita bisa menjalankan gerakannya saja, dari gerakan saja deh, tidak usah tergesa-gesa, maka apa? Dorongan nafsu itu nanti tidak akan apa ya? Tidak akan terasa nanti bahwa kita seolah-olah ruhani kita yang akan sholat. Gitu ya, kira-kira Mas Novi? Paham ya? Nah, sekarang masuk bagaimana yang namanya menyampaikan bacaan itu tidak tergesa-gesa. Kan intinya yang kita sampaikan itu agar membawa rohani kita ikut sholat, kan itu ya. Sekarang gini, berarti pada saat membaca bacaan dalam sholat itu, berarti apa kalau tidak tergesa-gesa? Kan harus berhenti sejenak. Benar enggak? Berhenti sejenak di antara bacaan demi bacaan. Contohnya, kalau biasanya membaca basmalah biasanya gini, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jangan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan?
Berhenti dulu. Sambung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu. Tenang aja udah. Insya Allah dengan kita bisa merumuskan diri, tidak tergesa-gesa. Insya Allah yang kita ucapkan bisa sadar, ya, kita bisa sadar sendirinya. Gerakan pun kita bisa sadar. Sadar sedang mengangkat tangan, sadar sedang mau ruku, sadar sedang mau sujud dan sebagainya. Coba Mas Novi praktekkan ya. Praktekkan bagaimana menyampaikan tapi tidak tergesa-gesa. Nah, sekarang saya kasih note dulu. Yang namanya sholat itu mata kita menghadap kemana, Mas? Titik sujud. Nah, pada saat sholat, mata lihat titik sujud. Ya. Terus, apalagi? Yang namanya menyampaikan itu harusnya bersuara atau boleh batin kira-kira? Bersuara, Tat. Kemarin yang Suara ada ayatnya ya. Ada ayatnya ya di surat 110. Surat berapa? 17 ayat 110 coba ya, Mas. 17 ayat 110. Nah, coba. Ini sekilas sedikit ini. Coba. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, jangan mengeraskan dan jangan pula merendahkan, tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya. Masih bersuara apa enggak? Tidak keras, tidak rendah, tapi di antara keduanya. Masih bersuara apa enggak? Bersuara. Masih bersuara. Jadi dalam sholat itu harus bersuara, terdengar telinga sendiri. Sampaikan saja, Bismillah, terdengar telinga kita. Alhamdulillah. Gitu Mas Novi ya. Coba sekarang Mas Novi praktekkan menyampaikan bacaan surat surat Al-Fatihah lah ya, dengan bersuara, mata melihat tempat sujud. Taruhlah nanti Mas Novi melihat tempat sujud ya, fokus saja ya. Ya. Lihat titik aja lah di situ, ada nggak? Atau perlu saya kasih titik yang seperti kemarin? Enaknya gimana, Mas? Udah saya lihat ke bawah sini aja, saya tak. Nah, terus tidak tergesa-gesa. Kata kuncinya itu ya. Monggo, Mas. Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Tat. Ya, oke. Jadi bacanya begitu ya. Kira-kira kayak gitu pikiran jalan-jalan apa enggak, Mas? Kalau saya tadi pas bacaan enggak, tapi pas antara dua bacaan itu, Ya. kadang pikirannya mau jalan.
pas berhenti alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mau Mau ke jalan. ayat keduanya ar-rahmanirrahim itu kadang mau geser itu. Itu tipsnya bagaimana, Tat? Atau punya analogi lain yang agar kita bisa Ya, agar pokoknya bisa mudah. Pokoknya ini kan tahap pertama ya. Tahap pertama pokoknya Mas Novi betul-betul dalam menjalankan sholat itu dalam kondisi tidak tergesa-gesa dulu. Itu dicapai aja dulu. Dicapai dalam gerakan dan ucapan, gerakan dan penyampaian. Ya kan? Nah, ini nanti tahap kedua kita kan masuk ke rasa nih. Nah, ini insya Allah bisa membantu bagaimana kita mengucapkan ayat demi ayat, itu kan berjalannya ayat itu betul-betul bisa apa ya, tetap fokus, tetap apa tadi, tetap tidak lengah intinya tadi. Bisa, oh ini saya sedang menyampaikan kepada Allah, ya saya sedang mengucapkan, kira-kira begitu. Sekarang intinya dari pelajaran bahwa tadi gerakan dan ucapan tidak tergesa-gesa, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Nah, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya boleh lewat chat ya. Yang monggo Bapak Ibu yang kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja lewat chat, nanti kita bahas ini Mas, gitu Mas ya. Monggo Bapak, kalau Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung lewat chat. Ini tadi ada yang nanya, Tat. Saya bacakan, nggih. Sebentar Mas. Itu biar dikumpulin aja dulu, baru nanti terakhir aja ya. Kumpulkan ya. Maksudnya silakan silakan yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan masuk aja dulu nggak apa-apa, nanti terakhir. Iya. Oh, monggo Pak. Oh, nah, Pak Hanuddin Hanjar. Monggo saya tak. Iya, monggo Hanuddin Hanjar. Saya buka mood-nya. Sampun Pak, nggih. Nggih, monggo Pak Hanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Cianjur nih. Oh, Cianjur. Iya, Pak. Nah, saya tuh memang tadi seperti Mas Nova tadi ya. Jadi sholat itu kadang-kadang saya itu jalan-jalan, kadang-kadang tidak ya. Nah, itu gimana triknya supaya bisa lurus lagi gitu, supaya khusyuk lagi gitu. Ya. Terus yang kedua itu kita kan kalau berjamaah gitu ya. Kalau berjamaah kan kita harus mengikuti imam gitu ya. Nah, imam itu cepat itu. Nah, itu gimana kita supaya menyesuaikan dengan kita ya? Mungkin itulah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab aja Mas ya. Jadi kan pertanyaannya tadi Pak Hanuddin Hanjar. Pertama, kalau di tengah-tengah sholat, pikiran langsung yang tadinya bisa fokus jalan-jalan gitu kan. Nah, sama seperti tadi Pak. Jadi fungsi dari kita berhenti sejenak itu ya, fungsi dari berhenti itu agar kita istilahnya apa? Sadar kembali. Dari ayat demi ayat kita sadar kembali gitu. Coba misalnya Pak Hanuddin Hanjar mengucapkan surat Al-Fatihah tapi langsung bablas saja dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin misalnya tanpa ada jeda, itu pasti pikiran akan jalan-jalan. Nah, tapi kalau kita diberi jeda, Alhamdulillahirabbil alamin, ini pikiran masih fokus nih. Ar-Rahmanir-Rahim, masih fokus. Nah, baru Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini jalan-jalan itu kan pada saat ya itu berhenti dulu, tenangkan dulu. Karena kita harus sadar dulu apa yang harus kita sampaikan. Nah, dengan kita melatih diri tidak tergesa-gesa, itu akan sendiri Pak, akan terkoreksi sendiri. Oh, ini jalan-jalan, berhenti dulu deh. Alhamdulillah, Ar-Rahman. Nah, kalau di dalam sholat itu kan istilahnya tumak ninah Pak. Ya. Nah, saya tidak pakai bahasa itu, pakai bahasa tidak tergesa-gesa itu aja deh. Jadi di situ kan ada rukun. Rukun kan itu harus.
Kalau tidak dijalani kan jadi tidak sah sholatnya kan. Nah, itu jadi yang bisa Pak Hanuddin Hanjar lakukan sekarang nanti sholat duhur, jangan tergesa-gesa. Dikunci dulu itu. Oke, yang kedua pertanyaannya apa tadi? Kalau sholat jamaah, kita jadi makmum sementara imamnya ngebut itu kan? Yang namanya makmum itu hukumnya wajib mengikuti imam. Itu harus wajib nih. Nah, terus bagaimana agar kita bisa tetap khusyuk walaupun imamnya ngebut kan kita tinggal gitu aja ya. Nah, kita harus menjadi ahli dulu Pak. Contohnya gini Pak Anudin. Pak Anudin belum bisa naik sepeda. Terus tak kasih sepeda. Itu Pak Anudin kira-kira lebih baik belajar di halaman rumah sendiri naik sepeda atau langsung di jalan raya, kira-kira yang mana? Di rumah. Di rumah dulu. Di rumah belajar muter-muter sampai bisa. Nah, kalau sudah di jalan raya, nanti apa? Tidak membahayakan orang lain, kita selamat, kita tetap lancar, bisa jalan juga, itu kan? Nah, kita itu perlu banyak latihan dulu dengan memperbanyak sholat sunnah, itu kan? Sholat sunnah kan boleh sholat sendiri-sendiri itu Pak. Nah, perbanyak aja. Sholat rawatib, duha, tahajud, sholat monggo lah. Nah, nanti kalau sudah terbiasa kita sholat itu dengan ritmenya kita ini, nah nanti begitu kita ikut imam sepet apapun, nggak akan masalah. Karena sudah ahli gitu Pak. Itu ya, bisa dipahami Pak Hanuddin Hanjar? Ya, matur suwun. Ini pertama kali ngaji sholat ini atau sudah pernah dulu Pak? Sudah pernah. Oh ya sudah pernah ya ada. Kadang-kadang gitu. Ini kadang-kadang ya, fokus, kadang-kadang enggak gitu. Kadang masukkan, kadang enggak gitu. Ya, kadang perlu latihan Pak. Semuanya perlu latihan. Karena kita sudah selama ini sholat sepertinya nggak sadar kan, colongan terus gitu. Nah makanya kita memang perlu latihan. Latihannya apa? Ya di sholat-sholat sunnah tadi, yang sholat sendiri tadi. Nah kalau sudah bisa ahli, insya Allah bisa. Ya, ini saya lanjutkan dulu ya materi dulu ya, Mas Novi. Baik, pertanyaan. Terima kasih Pak Hanuddin atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, boleh bisa langsung chatting. Akan kita bahas di akhir sesi ya Mas Niti ya. Seperti itu. Ya, oke, saya lanjut dulu Mas ya. Oke, tadi kan tahapan kita agar tidak jalan-jalan pikiran kita, gitu kan? Strateginya bagaimana? Intinya jangan tergesa-gesa. Pegang itu aja, ya. Nah, sekarang yang namanya sholat itu kan rohani kita yang menghadap Allah. Kalau jasmani memang ke kiblat ya. Nah, bagaimana kita menghadirkan rohani ini agar bisa merasakan menghadap Allah? Kan intinya itu. Benar Mas Novi ya? Ya. Oke, sekarang coba perhatikan ini. Ujung-ujungnya dari ayat tadi yang 29 ayat 45 tadi, kalau kita sudah selesai sholat, kan harusnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sepakat ya? Ya. Ya kan? Nah, kalau kita sholatnya baik, maka akan tercegah. Nah, sekarang yang namanya keji dan mungkar itu kira-kira bersama Allah atau bersama setan, Mas? Bersama setan. Setan. Berarti apa? Sholatnya tadi tidak berguna apapun terhadap pencegahan terhadap perbuatan keji dan mungkar, benar enggak? Karena apa? Bisa jadi sholatnya tidak bersama Allah. Karena kalau sholatnya bersama Allah, perbuatan atau kegiatan setelah selesai sholat itu kita akan bersama Allah terus. Efeknya apa? Ya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sepakat? Sepakat. Nah, sekarang tinggal satu langkah aja. Pada saat sholat, hadirkan rasa bersama Allah. Nah, jadi paham ini. Nah, terus gimana? Wah ini kan sulit nih. Bersama Allah gimana ya? Oke,
Kita coba kaji ya. Begini aja deh. Saya ini analogi ya. Mudah-mudahan kalau keliru tolong diingatkan saya. Mas Novi bersama Pak Presiden misalnya. Terus Mas Novi disuruh membacakan tentang surat-surat atau dokumen. Misalnya gitu ya. Analogi misalnya gitu ya. Mas Novi bersama Pak Presiden disuruh membacakan dokumen adalah surat-surat atau dokumen. Disuruh membaca gitu. Kira-kira Mas Novi membacanya kayak gimana? Ini sama Presiden loh. Hati-hati. Sembrono atau ngebut-ngebut atau gimana kira-kira? Atau Hati-hati ya. membacanya dengan tenang. Membacanya kan berarti dengan tenang, hati-hati, ya? Dengan jelas, Ya. gitu kan? Dengan rasa Betul. sungkan, benar apa enggak? Ini perintah dari Presiden loh. Ya? Misalnya dalam satu ruangan, Mas Novi, Mas, tolong bacain tuh dokumen itu, Mas. Ngomong bacain, kan nggak mungkin. Berarti pasti dengan tenang, dengan penuh rasa sungkan, benar tak? Benar nggak, Mas? Oke, sekarang Iya, pada termasuk saat sikap sholat. berarti ya, Tat ya. Nah, sikap. Ya. Nah, sekarang pada saat sholat. Ya. Kan sama nih. Di dalam sholat itu kan kita diperintahkan membaca surat Al-Fatihah, gitu kan? Terus rukuk memuji Allah, sujud memuji Allah, duduk di antara sujud berdoa sama Allah, benar nggak? Ya. Nah, kita membacanya itu harusnya sadar dong, kita ini sedang bersama Allah. Harusnya yang membacanya pelan, yang tenang, itu kan? Apalagi harus dengan rasa ya sungkan, harusnya betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini perintah Allah ya. Benar apa enggak? Benar tak? Ya. Nah, jadi membacanya itu nanti kita harus sadar dulu bahwa ini tuh bersama Allah loh. Nah, sekarang gini, jedanya di mana? Pada saat yang tadi udah paham belum, Mas? Ini perintah Allah. Ya. Kita disuruh membaca surat. Tadi toh. Berarti harusnya sadar dong membacanya dengan tenang, membacanya dengan fokus, dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa gitu kan? Benar nggak? Jadi bacanya itu dia menjadi sadar tadi, dengan kesadaran tadi otomatis kan, benar enggak? Ya. Bisa dipahami, Mas? Ya, insya Allah. Nah, oke, sekarang yang kedua. Nah, bagaimana agar kita bisa menghadirkan rasa bersama Allah? Kan gitu aja kan? Ya. Oke, di dalam sholat itu kan kita setiap gerakan diawali dengan takbiratul ihram. Berapa enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar enggak? Ya. Allahu Akbar, angkat tangan. Ya. Mau rukuk, Allahu Akbar lagi. Sami Allah liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau Mas Novi ngerti, itu Allahu Akbar itu artinya apa, Pak? Artinya dulu apa? Artinya apa? Allah Maha Besar. Nah, sekarang besarnya itu kira-kira yang dibayangin Mas Novi apa? Allah Maha Besar, terus besarnya itu apa? Besarnya itu ya bisa menjangkau semuanya ya. Nah, Jadi besar. betul. Jadi ingat ya, hati-hati. Besar itu bukan di mana besar itu gede itu bukan ya. Kalau gede itu kan jadi kayak makhluk, kayak benda. Bukan ukuran Padahal Allah berarti ya, Tata. bukan. Bukan ukuran ya. Allah itu kan tidak sama dengan makhluk. Berarti kalau kita membaca Allahu Akbar, sebenarnya besarnya itu yang meliputi kita. Kita sudah berada dalam jangkauannya Allah. Paham apa enggak? Nah, pada saat kita Allahu Akbar itu kan berarti kita sadar, kita hadirkan rasa, oh ini bersama Allah. Benar enggak? Bisa dipahami enggak nih? Ya. Nah, pada saat begitu, nah terus habis ini apa? Saya diperintah Allah loh, membaca surat Al-Fatihah.
kira-kira pada kondisi kita sedang punya rasa bersama Allah, terus disuruh membaca surat Al-Fatihah. Bacanya kira-kira gimana jadinya? Pelan-pelan toh? Pelan-pelan. Dengan apa, tenang gitu kan? Membaca dengan Cermat enak. gitu Nah, ya. gitu. Teman. Kira-kira pikiran jalan-jalan apa enggak? Seharusnya tidak. Nah, kok masih pakai seharusnya? Karena belum dicoba ya. Ya, Coba ada yang mau praktekkan tuh Mas. Atau coba ada jamaah enggak ya? atau ada jamaah yang mau mempraktekkan gitu ya, Tat ya. Ya, monggo tak pandu deh. Ada enggak monggo? Atau Pak Hanudin Hajar mau mempraktekkan enggak, Pak? Monggo, Pak Coba Anudin, diambil, saya Mas. ambut ya. Bacaan atau apa tadi? Oke, Maaf, Nggak Pak. Pak jelas. Gimana Anudin, ulangi, Pak? Ya. Mempraktekkan bacaan apa? Gini, coba Pak Hanudin praktek ya. Jadi begini, Pak. Jadi baca apa? Al-Fatihah nggih. Enggak apa-apa ya. Al-Fatihah ya. Jadi coba Pak Hanudin itu seolah-olah lagi sholat. Terus Bapak Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar ini hadirkan rasa bersama Allah. Karena artinya aja Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya itu meliputi kita dan kita pun apa termasuk dalam jangkauannya Allah kan berarti bersama. Nah, kalau itu sudah hadir, coba lanjutkan bahwa Pak Hanudin itu apa? Ini sadar juga ini diperintah Allah untuk membaca surat Al-Fatihah loh. Artinya kira-kira bacanya harusnya dengan baik-baik atau mau semaunya sendiri? Baik-baik. Baik-baik. Nah, coba. Tapi dengan tadi ya, pertama dengan tidak tergesa-gesa dan kemudian hadirkan rasa ini. Monggo Pak Hanudin saya kasih waktu praktekkan ini. Coba. Monggo dipraktekkan dulu aja. Supaya duduk aja. Kok mau ngadep sini boleh, ngadep sana boleh. Tapi coba nanti dibuktikan. Bener apa enggak? Ini pikiran jalan-jalan apa enggak gitu maksudnya. Sambil Kenapa? duduk. Sambil duduk. Duduk aja enggak? Duduk aja. Cuman Allahu Akbar, hadirkan rasa bersama Allah. Terus sadar juga saya diperintah Allah untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, terus sampai selesai. Monggo. Itu cuma pembuktian aja. Kira-kira pikiran jalan-jalan atau lebih dekat sama Allah apa enggak gitu. Monggo, Pak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun. Nah, gimana Pak Anudin kira-kira yang dirasakan gimana Pak? Ya, ada apa tuh? Bisa lebih fokus, Ya. bisa lebih kerasa menghadap Allah gitu? Ya. Ada rasa begitu kan? Nah, monggo praktekkan nanti setelah sholat zuhur dengan rumus yang sederhana ada. Pertama, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, apa ini tadi? Hadirkan rasa bersama Allah. Terus sudah itu aja. Gitu. Yang lain Mas Novi, mungkin materinya gini ya, cuman ini aja ya. Oh ya, yang terakhir tolok ukur. Nah, saya kasih tolok ukurnya. Tolok ukurnya apa? Kalau sholat itu sudah khusyuk atau belum sih, gitu kan? Nah, tolok ukurnya apa? Bapak Ibu akan merasa senang sholat. Secara tidak terasa, sholat itu ya ditunggu-tunggu. Sholat itu yang akan berlama-lama. Yang namanya senang itu kan pasti berlama-lama ya. Saya ketemu sama orang baik. Kira-kira pinginnya lama-lama atau cepat-cepat? Orang baik loh ya. Mas Novi ketemu orang baik. Lama-lama toh?
Mas Novi ketemu orang yang baik. Kan pinginnya lama-lama tuh. Nah, Allah itu baik atau maha baik, Mas Novi? Maha baik. Nah, ketemu dengan yang maha baik. Harusnya cepat-cepat atau lama-lama? Lama-lama. Nah, lama-lama. Yang wajar itu lama-lama atau cepat-cepat? Ya lama-lama. Nah, Mas Novi mau jadi orang wajar apa nggak wajar? Ya wajar. Oke ya. Oke. Jadi materinya itu kira-kira tolak ukur yang lain mungkin yaitu tercegah dari keji dan mungkar itu. Coba Mas Novi, tolong ini saya kembalikan dulu waktunya ya. Monggo, Mas Novi, ada pertanyaan? Pandu. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh untuk langsung ngechat. Karena kalau kami buka semuanya nanti malah nggak tahu apa yang mau disampaikan. Ini ada pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Ida Purwo. Mas Ustadz, saya mau nanya mengenai cara memahami bacaan sholat. Mengenai kita memahaminya setelah selesai sholat, maksudnya bagaimana prakteknya? Apakah setelah bacaan sholat, bacaan Al-Fatihah misalnya, baru kita pahami, sedangkan tadi disampaikan bahwa tidak boleh menerjemahkannya. Apakah setelah bacaan sholat, bacaan Al-Fatihah baru kita pahami, sedangkan tadi disampaikan bahwa tidak boleh menerjemahkannya. Itu tadi. Ya, sekarang mau tanya. Itu sama siapa? Bu Ida ya? Halo Mas, tadi siapa tadi yang tanya? Bu Ida. Bu Ida Purwo. Bu Ida. Coba di-unmute aja, di-unmute. Yeah. Ya. Bu Ida, mana Bu Ida? Oke, assalamualaikum Mas Novi, Mas Novi. Alhamdulillah. Kita kenderek kajian malih. Terima kasih. Alhamdulillah. Dipun kabari Bu, sehat? Alhamdulillah sehat, danten sehat Mas. Sampun makin bahagia betul? Alhamdulillah makin bahagia, makin tenang. Alhamdulillah Mas. Oke. Tadi kan pertanyaannya kenapa kok dihafalinnya setelah sholat gitu nggih? Nggih. Itu prakteknya seperti apa? Gitu loh Mas Suki. Ya, ini sekarang mau tanya, boleh nggak yang namanya sholat itu pakai dua bahasa, bahasa Arab sama bahasa Indonesia, boleh apa enggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Sekarang misalnya itu ngafalinnya di depan sebelum sholat. Kira-kira nanti akan terbawa menerjemahkan apa enggak? Iya. Nah iya, itu yang nggak boleh. Oh begitu. Makanya kenapa kalau menghafalin artinya itu setelah selesai sholat aja dibaca saja, dibaca. Nanti akan hafal sendiri. Nah, sekali ucap itu nanti kita sudah paham artinya dan maknanya. Jadi bukan lagi menerjemahkan. Nanti kalau dua bahasa ya kan nggak boleh. Kira-kira gitu ya. Terjawab nama betul? Jadi prakteknya seperti ini ya. Bener apa salah nih saya tolong dikoreksi nggih. Misal nih ya, Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan segala puji bagi Allah itu saya pahaminya kan setelah kita melafadzkan bahasa Arabnya ya. Begitu. Oh, jangan begitu. Ya gini. Itu namanya menerjemahkan Mas. Oh, ngaten, Ini saya mau tanya bahasa Arab, tolong dijawab pakai bahasa Arab ya, Bu ya. Tapi nggak usah mikir. Ini saya ngomong bahasa Arab loh. Bu Ida, assalamualaikum. Coba jawab. Waalaikumsalam. Itu bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. Nah, kok bisa jawab? Kok bisa nggak pakai menerjemahkan gitu? Ya karena saya sudah tahu artinya dan saya juga tahu jawabannya. Saya tahu bagaimana. Gitu. Nah, sholat itu sampai segitunya Bu. Kita sekali ngucap itu ngerti. Kan tadi apa? Menyampaikan loh, bukan membaca loh. Menyampaikan itu ya. Saya punya
saya punya barang menyampaikan ke ibu, ini kan menyampaikan nih. Nggih. Nah, sholat itu kan menyampaikan bacaan kepada Allah. Oh, jadi bukan seperti translate gitu, Nggih? Nah, kalau translate berapa bahasa itu? 2 bahasa atau 1 Nggih. bahasa? Nggih, 2 bahasa. Jangan nggih, itu 2 Nggih. bahasa. Enggak Berarti boleh. begini pemahaman saya sekarang berarti begini. Seperti hanya saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga saya ngerti maksudnya bahasa Jawa nih. Mau kemana? Nah, betul. Berarti Arab Betul. Nandi gitu. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi, saya sudah paham dengan bahasa itu. 2 bahasa itu saya sekaligus saya sudah paham gitu. Betul sekali. Nah, Nggih. sekarang tantangannya kan bahasa Arab nih. Nah, makanya jadi bukan arti letter luck gitu ya, tapi kita ngerti ini apa sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah gitu kan. Sedang memuji, ya sudah, alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, memuji. Kalau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Nanti kalau kan sholat sehari 5 kali. Dibaca setelah selesai sholat 5 kali juga. Seminggu udah berapa kali? Cepet apal, Bu. Nggih. Nah, nanti seminggu luar kepala dah. Nggih. Luar kepala itu apal ya, bukan luar kepala bablas. Sebenarnya sudah hafal, cuman mungkin saya caranya begitu saya alhamdulillah. Nah, itu bersamaan itu juga saya memahaminya seperti ini gitu. Ternyata tadi yang sampaikan seperti hanya kalau kita menyampaikan bahasa Indonesia, tapi saya paham bahasa Jawanya, ngeten toh? Iya, langsung saat itu ngerti. Sampaikan langsung. Dia paham Mas. Ya, alhamdulillah saya sudah paham sekarang. Tapi Bu Ida. Pengalaman kemarin bagaimana? Yang sudah menjalani sholat khusyuknya itu bagaimana? Monggo Bu, cerita sedikit Bu. Alhamdulillah untuk menjalani sholatnya itu pada saat saya bisa menghayati, memahami, saya setiap ayatnya itu saya hadirkan permasalahan saya. Jadi begitu besar dosa saya sehingga saya, ya Allah, begitu besarnya rahmat yang Kau berikan dan begitu besarnya dosa saya. Jadi situ saya merasakan bahwasannya seperti yang Mas Novi sampaikan, bahwasannya membaca Al-Fatihah saya sudah berantas. Begitu besar nikmat yang Allah berikan dan dosa saya juga begitu besar. Jadi dibandingkan dengan nikmat Allah itu lebih besar nikmat Allah. Kemudian bagaimana cara menghadirkan rasa, saya sudah alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit. Kemudian lebih tenang, lebih yakin bahwasannya segala sesuatu itu bahwasannya semua dari Allah, terus lebih plong. Salat juga bukan karena satu hanya kewajiban, Sekarang saya mau tanya, jadi senang sholat apa enggak? Atau masih ada keterpaksaan? Ya, masih ada. Kadang ada rasa nanti gitu. Kalau terpaksa enggak, cuma ada nanti gitu. Tapi alhamdulillah saya terus belajar untuk tepat waktu agar tidak menjadi orang yang lalai. Ya, sekarang itu yang kedua, apakah di kehidupan Bu Ida itu semakin baik atau semakin masalahnya semakin runyam, semakin pusing, kira-kira mana? Kalau masalah memang ada terus, tapi semakin kesini saya semakin tidak pusing. Sholat berarti itu ya kata kuncinya tadi, bagaimana supaya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbaiki sholatnya, itu kan. Sudah sholat kok masih hidupnya masih nggak enak, sholatnya itu lalai, itu kan. Biar tidak lalai, jangan tergesa-gesa, terus itu aja. Udah. Jadi intinya kemarin pesan Pak Guru, pokoknya dibikin ringan saja metodenya ini. Bikin ringan saja, ya. Metodenya ini. Ya, Jogja sudah azan gitu. Belum ya. Belum. Bikin ringan saja. Jadi pada saat sholat tidak terlalu berat. Wah, ini harus begitu enggak. Nanti malah iblis masuknya dari situ.
Nggih, nggih. Itu Bu Ida, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami Mas. Terima kasih banyak Mas Novi, Mas Nugi. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Novi? Halo Mas. Mas Nov? Ini Mas Novi mati. Oke, Pak Anudin, muka. Gimana Pak? Bentar. Bentar, saya Mas Nugi, saya buka Pak Anudin. Udah Mas. Moga Pak. Ini Pak Ustadz, tadi saya sehubungan dengan pertanyaan Ibu Ida tadi ya. Ibu Ida tadi, ya masalah sholat, jangan ada jangan penterjemahan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu. Nah itu kadang-kadang saya itu suka begitu gitu. Jadi intinya mungkin gini dulu ya, menghafalkan artinya di luar, kemudian ambil intisarinya atau gimana itu caranya? Ya, itu ya. Pertanyaannya udah? Ya itu juga. Jadi, nah, oke. Intinya begini. Yang pertama di dalam sholat itu kan harus satu bahasa, menyampaikan bahasa Arab. Bacaan sholat dalam bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain, kan? Termasuk menerjemahkan itu tidak boleh, walaupun itu di dalam hati. Jangan ya, sekali ucap paham, ngerti, kan? Nah, sekarang yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Ya itu kadang-kadang suka begitu. Jadi harus diartikan di luar sholat, terus intisarinya gimana caranya? Ya, betul. Jadi cara ngafalin di luar sholat. Jadi jangan sholat itu dijadikan untuk menghafalkan, itu jangan. Ya, hafalkannya di luar sholat. Setelah selesai jual buka-buka lah. Kan ada itu buku kecil tentang sholat itu kan, Bu. Pak, baca aja udah, baca. Jadi tidak usah niat ngapalin, nggak usah Pak. Tapi dibaca aja. Dibaca lagi. Nanti kepada saat sholat, memori itu masuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masuk sendiri. Nah, nanti kalau sudah sudah terbiasa, nanti intisarinya aja bisa udah masuk. Bismillah memuji, alhamdulillah memuji, ar-Rahmanir-Rahim memuji, Maliki Yaumiddin memuji, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pernyataan, ihdinas siratal mustaqim permohonan dan sebagainya. Gitu ya. Gitu nggih, terjawab Pak Hanudin? Oke. Mas Novi? Ini Mas Nugi, alhamdulillah, makasih Pak Hanudin. Wah. Nah, ini waktu kan kurang 10 menit azan zuhur kan di Jogja. Jadi untuk mungkin Jogja ya? Ya untuk Jogja. Mungkin ini setelah kita tutup mungkin tapi ini ada Mas Nugi, ada satu jamaah mungkin kita minta testimoninya, namanya Pak Eko. Monggo Pak Eko, saya bukakan. Pak Eko ini benar-benar jamaah baru, beliau baru kali ini ikut mengaji. Coba Mas. Pak Eko, monggo Pak Eko. Pak Eko Asihanto. Atau kalau enggak ada jamaah lain yang ada yang mau perlu ditanyakan, nanti tinggal unmute sendiri gitu. Bisa sampaikan ke Ustadz. Mas Nov, sebentar Mas Nov. Ini yang ikut hadir ini kan banyak para senior nih Mas. Nah, persilakan monggo, mohon dikoreksinya. Ada Pak Ali Imron, ada Mas Arif, ada Pak Edi Nur, ada Pak Hamud Wibisono, ada siapa lagi ya? Ustadz Oding. Ini Mas Oki. Atau Puriana, ini ada Puriana juga. Nah, ada yang aja, Mas. Ada yang unmute semua ya. Saya unmute satu-satu lah, Mas Oki. Saya belajar Mas Bibi,
Monggo Bu Waalaikumsalam. Iriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait sholat mau belajar rumiyin ini Mas Ian. Masih harus banyak belajar, derek anu kawruh. Monggo dilanjut mulai rumiyin. Kulo nggih belajar kok, Bu. Kulo nggih belajar. Pak Edi, monggo Pak. Pak Edi, monggo Pak Edi. Mas Ibi. Ada juga ini Mas Buki, ada Mas Oding, Mas Erika. Ya udah diamut aja Mas. Assalamualaikum Mas Nugi. Waduh. Sungkan saya. Bergetar saya. Waalaikumsalam Mas. Oke. Ya. Mohon koreksinya Jadi, Mas. Enggak sih, udah bagus. Memang ada beberapa yang kontak ke saya pengen ikut ngaji di KBRA Jogja, hanya karena memang keterbatasan situasi kan enggak bisa toh. Sehingga saya sarankan untuk ikut kajian Zoom-nya Mas Nugi. Saya kira beberapa yang baru termasuk Pak Eko Asyanto tadi kan mungkin perlu nanti ya kita bantu ada forum yang mulai yang pembelajaran dasar yang biasa Mas Nugi dan Mas Novi sampaikan itu loh. Jadi mulai memahami solusi permasalahan hidup, kemudian mengenal 7 IPH. Saya kira itu nanti apabila sudah mulai dijalankan lagi seperti yang kemarin disampaikan Mas Erika, beberapa rekan-rekan atau jamaah yang baru nanti bisa kita ikutkan ke sana. Nah, ini tadi mungkin masih malu, baru sekali ikut ini kayaknya. Saya kira itu Mas Nugi. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Bibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, monggo Pak Edi. Mas Erika. Assalamualaikum Mas Nugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas. Pak Alimron. Oh, Pak Alimron. Ya, terus nanti gantian. Ya, maka. Dulu Mas Uding dulu, monggo Mas Uding. Oh ya. Mungkin perlu ada kita sesi lagi untuk seperti bagaimana kita dalam sholat itu bacaan yang berkaitan tentang pernyataan itu seperti apa, pujian itu bagaimana, kemudian permohonan itu bagaimana, karena karakter kalimatnya kan berbeda. Karakter kalimatnya iya karena butuh wa iya karena stain sama kalimatnya ihdinas siratal mustaqim kan pasti beda ya. Mungkin nanti perlu kita belajar lebih banyak lagi Mas Ugi. Itu mungkin Mas supaya semuanya bisa semakin mantap. Nah, gitu Mas. Ya. Assalamualaikum. Dan Mas mohon izin untuk ini. Nggih. Yang sudah adzan monggo. Pokoknya yang lain Pak Ali Imron, Pak Edi. Masih Mas Oding, monggo Pak Ali Imron ditambahi bila mana ada yang disampaikan. Terima kasih. Nah, pun tuh. Assalamualaikum Mas Nugi. Waalaikumsalam. Nggih. Semuanya. Sudah bagus sekali. Tadi yang terakhir pertanyaan Pak Hanjar tadi itu dijelaskan itu Mas Nugi antara yang namanya menyampaikan itu kan harus tahu duluan, paham apa yang disampaikan. Nah, itu disampaikan itu aja. Mungkin tambahannya itu yang perlu disampaikan. Terima kasih Mas Nugi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang namanya yang namanya menyampaikan itu harus tahu dulu Pak. Kita mau menyampaikan apa? Nah, baru disampaikan. Kita nggak tahu apa-apa kok menyampaikan, kan nggak nyambung. Itu nanti memang gini, jadi seperti yang tadi Mas Oding sampaikan, jadi kita harus tahu mana pujian, mana pernyataan. Nanti
Itu nanti yang tahap 2 aja deh. Soalnya itu kan nanti terlalu berat. Di awal ini nanti terlalu berat. Tapi yang jelas yang bisa mudah kita langsung praktekkan. Pertama, sekarang ubah sikap kita, jangan tergesa-gesa, dan ubah serasa kita itu apa? Hadirkan rasa bersama Allah. Itu aja dulu. Jadi yang ringan aja dulu. Nanti dicoba, nanti Allah akan menghadirkan rasa diawasi, rasa apa macam-macam, nanti akan terasa sendiri. Kira-kira gitu. Mas Novi, lanjut Mas Novi. Pak Edinur. Sudah tak-unmute. Jadi Mas Nuki, di sini pas azan ini. Monggo ada gitu. lainnya yang apa? Oh, ini Pak Edinur. Monggo Pak Edinur. Waalaikumsalam. Mas Nuki, Mas Novi, dan jemaah yang lain, meskipun sudah adzan, saya minta waktu sedikit nambahin. Boleh ya? Siap. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Jadi tadi yang disampaikan Mas Nuki bagus. Saya melihat satu titik yang bisa diperkuat dan itu bisa menjadi pedoman agar kita selalu kontak dengan Allah. Jadi ketika Mas Nuki tadi menyampaikan bahwa ketika kita dikuasai oleh nafsu, maka konsentrasi kita menjadi berantakan. Nah, hidup ini sebetulnya kan itu. Bagaimana kita bukan dikuasai, tapi menguasai nafsu. Panglimanya adalah jiwa, roh kita. Karena roh kita sebagai penanggung jawab atas semua tindakan, perilaku, gerakan hati kita lakukan. Jadi panglimanya harus roh. Nah, kalau panglimanya harus roh, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika takbiratul ihram sampai salam, itu yang berinteraksi hanya roh. Yang lain tidak bisa menguasai. Harus roh panglimanya. Nah, kuncinya bagaimana agar roh ini menjadi panglima? Itu yang perlu kita diskusikan. Antara lain, kemarin yang disampaikan Pak Guru yang terbaru, bahwa Allah bersama kita dalam setiap gerakan maupun ucapan. Artinya kalau semuanya kita lakukan, baik gerakan maupun ucapan itu semata-mata karena Allah, itu sebenarnya kan kita menjalankan ilmu ikhlas dalam sholat. Nah kalau kita sudah ikhlas, berarti setan menjadi sempit ruang geraknya. Nah disitulah roh sebagai pemimpin, panglimanya menjadi kenyataan. Nah mungkin ke depan ini bisa jadi semacam kiat Mas Nuki. Bagaimana mengasah konsentrasi hanya kepada Allah, itu selain dengan yang selama ini sudah Mas Nuki sampaikan, itu juga pakai firman Allah, ayat Al-Baqarah ayat 30, bahwa kita itu sebagai pemimpin mestinya kita bukan dipimpin oleh hal yang lain kecuali oleh roh kita. Jadi sebenarnya sholat itu miniatur kehidupan. Kalau kita mampu menjadi pemimpin dalam sholat, insya Allah miniatur itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku kita benar-benar mencerminkan perilakunya Allah. Karena ruh yang bertanggung jawab. Kira-kira gitu Mas Nuki. Tambahan mudah-mudahan bisa membantu. Matur nuwun. Luar biasa Pak Edi. Oke Pak Edi, matur nuwun sami-sami. Luar biasa tambahannya. Mas Novi, gimana Mas Novi? Saya kembalikan ke Mas Novi loh. Ya Alhamdulillah, makasih Pak Edi Nur, tambahannya sangat super. Nah ini waktunya memang sudah cukup Mas Luki, ini sudah duhur jam 11.43, kebetulan Jogja juga sudah duhur.
Maka kajian ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Dari Mas sebelumnya. Ya, dari saya cukup sekian dulu, nggih. Saya mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata, ceplas-ceplos, diwakilkan Mas Novi ya, jamaah. Kalau Mas Novi memaafkan, yang lain memaafkan, nggih, Mas Novi. Mas Novi, saya minta maaf, dimaafkan. Saya maafkan Mas Nuki, alhamdulillah. Saya terima kasih dan saya minta maaf bila mana saya dan jamaah lain ada yang salah dalam mendengarkan atau menyampaikan. Itu Mas Nuki. Sama-sama. Oke, dari saya sekian ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Novi dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nuki atas kajian pagi ini yang disampaikan ke kami. Semoga menjadi amal pahala dari Mas Nuki dan jamaah lainnya. Saya selaku pendamping Mas Nuki memohon maaf sebesar-besarnya bila mana dalam menyampaikan, dalam memandu masih banyak kekurangan, semata-mata kesalahan saya. Dan bila mana dari kajian ini ada kebenaran sekecil apapun, itu adalah milik Allah. Saya mohon maaf Mas, sama dalam memandu acara ini banyak kekurangannya, dan saya mohon maaf terhadap Bapak Ibu jamaah bila mana banyak yang kurang dari kami berdua dalam menyampaikan kajian online di hari ini. Terima kasih waktunya, semoga bisa dipraktekkan karena ilmu tadi masih berupa teori. Jadi banyak yang harus dipraktekkan dulu, lalu habis itu kita kaji lagi. Nah itulah kajian, yang dinamakan kajian itu adalah mengkaji kembali setelah dipraktekkan. Begitu Mas Ruki. Jadi harus banyak praktek nih Mas. Monggo, ini sudah waktu duhur, semoga bisa langsung dipraktekkan. Nanti kalau ada pertanyaan lain mungkin dari beberapa jamaah lewat kajian WA atau online dari Mas Nuki terkait dengan sholat khusyuk. Monggo boleh, insya Allah Mas Nuki 24 jam banyak waktu untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan ya Mas. Terima kasih, dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unmute semua.